Jika Anda masih banyak konflik dengan orang lain, masih banyak hal tidak etis yang Anda lakukan, Anda yang masih banyak bermasalah dengan orang-orang di sekitar Anda, itu ibarat Anda menyetir mobil, tapi Anda masih suka serempet kanan, tabrak ini dan itu, dikarenakan perasaan Anda tidak pernah ditajamkan untuk mengontrol mobil yang Anda sopiri. Harmoni sosial, berkah rezekinya. Saat hendak memarkir mobil, perasaan Andalah yang dipakai untuk mengukur posisi mobil. Apakah posisi kanan kiri, depan belakang, sudah pas atau belum dengan media parkir. Semua terukur dengan memakai perasaan Anda. Saat mobil melaju di jalan raya, perasaan Anda pula yang menakar jarak dengan kendaraan lain yang ada di depan, di samping kanan kiri dan kendaraan yang ada di belakang Anda. Posisi mobil di marka jalan juga perasaan Andalah yang kemudian mengukurnya. Saya memiliki sopir pribadi dan kadang disopiri oleh istri saya. Setelah saya mengamati diri saya sendiri bahwa perasaan saya tidak begitu cerdas untuk menyetir mobil. Kadang saya mengamati tangan saya saat memegang setang mobil sama seperti tangan sopir pribadi saya. Kaki saya saat menginjak pedal gas dan rem juga gerakannya sama dengan gerakan sopir saya. Semua gerakan fisik saya sama persis dengan gerakan sopir saya saat memegang setang kemudi mobil. Tetapi kenapa hasilnya beda? Kenapa kerja saya memegang setang kemudi mobil hasilnya bikin dak dik duk para penumpang, tetapi kerja sopir saya hasilnya nyaman berkendara seperti menaiki ranjang. Mobil memiliki mesin sendiri, memiliki tenaga dan energinya sendiri, berbahan bakar sendiri, memiliki kemampuan melaju dengan kekuatannya sendiri. Tetapi tanpa ketajaman perasaan drivernya, sehebat apapun teknologi mobil, semuanya tidak berarti apa-apa. Perasaan Anda yang mengendalikan mobil mau jadi surga atau menjadi neraka. Dan hakikat kehidupan juga demikian itu, bahwa kehidupan Anda sepenuhnya dikendalikan oleh perasaan Anda. Erat keterhubungannya antara rasa Anda dengan kehidupan Anda sendiri. Saya sering mengamati fenomena para pekerja keras, tetapi hasilnya keluhan tidak punya uang. Ditelisik jauh ternyata dia masih suka sewenang-wenang dengan istri. Ada juga istri yang dinafkahi lebih dari cukup oleh suaminya, tetapi data hutangnya lumayan menumpuk. Ditelisik lebih jauh, ternyata si istri sangat gemar membantah kepada suaminya sendiri. Ada juga seorang ustadz menguasai kitab kuning pondok pesantren, lengkap sebagai sarjana yang menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Secara modal ilmu, dia berkesempatan untuk menjadi orang besar. Ternyata di RT-nya saja ilmunya tidak bisa berkembang. Pengaruh ilmunya dalam urusan rezeki hanya untuk bayar kredit motor Honda Vario saja tiap bulan sudah setengah sekarat. Ilmunya tidak bisa mengangkat hidupnya untuk lebih meningkat, baik finansial maupun karir. Ditelisik jauh, ternyata dia gemar berdebat di Facebook, suka komentar dan menulis status Facebook nyinyiran. Tidak hanya di Facebook, di kehidupan realnya dia punya mental kere lumayan over, lumayan besar. Menjilat teman kaya, pejabat kaya sudah menjadi kebiasaannya. Ada juga seorang wirausahawan, macam-macam bisnis telah dicoba, tetapi sekian lama jadi pengusaha, rata-rata usahanya terhenti di tengah jalan. Tidak ada satupun dari usahanya yang melahirkan rezeki yang konkret. Ditelisik, ternyata hubungannya dengan mertua lumayan parah ketidakharmoniannya. Sebentar-sebentar cekcok dengan mertua. Dan apa? Dia itu kemudian sangat kurang ajar, kerap kurang ajar dengan mertuanya sendiri. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Orang-orang yang sebenarnya punya modal besar untuk hidup gemilang, entah modal warisan, entah modal ilmu, entah modal kesempatan, entah modal bakat, tetapi kemudian mereka tetap stagnan sesuai jatah nasibnya. Ditelisik ke dalam, masalahnya itu juga, yakni ada hal tidak etis yang gemar dia lakukan. Ada hal yang kemudian menabrak terhadap adab-adab sosial. Sebabnya harmoni atau tidaknya hidup Anda dikendalikan sepenuhnya oleh perasaan Anda. Ibarat Anda menyetir mobil tidak memakai kecerdasan perasaan yang pas, maka Anda mengalami kecelakaan. Karena perasaan Anda lah yang mengendalikan laju mobil. Hidup Anda pun terhubung erat dengan ketajaman perasaan Anda dalam menjalani kehidupan ini.
Jika Anda masih banyak konflik dengan orang lain, masih banyak hal tidak etis yang Anda lakukan, Anda yang masih banyak bermasalah dengan orang-orang di sekitar Anda, itu ibarat Anda menyetir mobil, tapi Anda masih suka serempet kanan, tabrak ini dan itu, dikarenakan perasaan Anda tidak pernah ditajamkan untuk mengontrol mobil yang Anda sopiri. Nah, disinilah ketika kemudian Anda di dalam kehidupan ini tidak menggunakan ketajaman perasaan Anda, di mana Anda kemudian masih suka sewenang-wenang dengan istri, masih suka sewenang-wenang dengan tetangga, sewenang-wenang dengan anak, sewenang-wenang atau kemudian kurang ajar dengan orang tua, dan hal-hal sosial lainnya. Itu artinya apa? Ketika Anda menyupir kendaraan dalam kehidupan ini, Anda itu masih suka tabrak kanan dan tabrak kiri. Perasaan Anda itu tidak tajam. Nah, karena itu ketika kita menarik pada masalah dimensi rezeki, orang yang punya perilaku seperti itu adalah orang-orang yang sebentar-sebentar mengalami kecelakaan. Artinya, ketika menyupir mobil tidak menggunakan perasaan yang tajam, maka yang terjadi adalah sebentar-sebentar menabrak. Yang namanya menabrak kanan kiri itu jelas mengurangi dan memiskinkan rezeki Anda. Sebab ini, ketika kemudian Anda itu dalam kehidupan sosial masih suka menabrak kanan kiri, tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan etika-etika yang baik, maka yang terjadi rezeki Anda juga yang kemudian miskin. Rezeki Anda yang kemudian seret dikarenakan apa? Sebentar-sebentar terjadi tabrakan sosial. Namun perlu Anda catat, yang saya maksud dengan tabrakan sosial di sini adalah Anda tidak memiliki etika-etika dalam kehidupan sosial. Namun berbeda ketika kemudian Anda mungkin memiliki musuh, Anda mungkin memiliki orang yang selalu mendengki kepada Anda. Tetapi itu tidak dikarenakan perbuatan Anda, tetapi karena Anda diserang, Anda dizalimi oleh orang lain, maka tabrakan sosial yang seperti itu tidak meruntuhkan, tidak memiskinkan terhadap rezeki Anda. Umpama kemudian misalkan Anda sebetulnya orang yang sangat baik, tetapi kemudian Anda dizalimi orang lain, Anda didengki oleh orang lain, sehingga orang yang mendengki kepada Anda itu menyerang kepada Anda. Nah, saat Anda dalam keadaan seperti itu, kemudian Anda memasang badan untuk membela diri. Di sini terjadi tabrakan sosial, tetapi tabrakan sosial yang seperti itu dalam rangka membela harga diri, di dalam membela sebuah kebenaran, itu tidak menjadikan rezeki Anda miskin. Di situ bedanya.